Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Realita Cinta Remaja. Di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif, tetapi sangat penting untuk dipahami, yaitu berbagai cara yang sering digunakan oleh seseorang untuk mendekati dan memengaruhi pasangan orang lain hingga terjebak dalam hubungan perselingkuhan. Perselingkuhan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja dalam semalam. Dalam banyak kasus ada proses, pendekatan, dan pola tertentu yang dilakukan secara bertahap hingga akhirnya menimbulkan kedekatan emosional yang berlebihan. Karena itulah, memahami pola-pola tersebut dapat membantu kita menjaga hubungan agar tetap sehat dan terhindar dari godaan yang dapat merusak kepercayaan. Pada video ini, kita tidak membahasnya untuk ditiru atau dipraktikkan. Sebaliknya, kita akan mengupas berbagai taktik yang sering digunakan oleh pelaku perselingkuhan agar Anda dapat mengenalinya sejak dini. Dengan memahami tanda-tandanya, kita bisa lebih bijak dalam menjaga batasan, menghargai pasangan, dan melindungi keharmonisan rumah tangga maupun hubungan yang sedang dijalani. Terkadang, sebuah hubungan retak bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena kurangnya kewaspadaan terhadap pengaruh dari luar. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat memanfaatkan kelemahan emosional, perhatian yang berlebihan, atau kedekatan yang tampaknya biasa saja, tetapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi, simak video ini sampai selesai karena kita akan membahas 8 taktik yang sering digunakan untuk menggoda pasangan orang lain, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil agar hubungan tetap kuat, sehat, dan penuh kepercayaan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selingkuh dengan istri orang lain adalah tindakan yang memiliki konsekuensi sangat besar, baik bagi pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat. Banyak orang menganggap perselingkuhan hanya sebagai urusan pribadi atau masalah perasaan semata. Padahal, dampaknya bisa jauh melampaui hubungan antara dua orang. Perselingkuhan dapat menghancurkan kepercayaan, merusak keharmonisan keluarga, menimbulkan konflik berkepanjangan, dan meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi pasangan, anak-anak, serta keluarga besar yang terdampak. Selain itu, perselingkuhan juga dapat merusak reputasi seseorang yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kepercayaan dari pasangan, teman, rekan kerja, hingga lingkungan sekitar dapat hilang dalam waktu singkat ketika sebuah hubungan terlarang terungkap. Tidak sedikit orang yang akhirnya kehilangan kesempatan karier, hubungan sosial, bahkan rasa hormat dari orang-orang terdekat akibat keputusan yang salah. Di sisi lain, tindakan menjalin hubungan dengan pasangan orang lain juga dapat menimbulkan persoalan hukum dalam kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami bahwa tindakan tersebut bukan hanya persoalan moral, tetapi juga dapat membawa konsekuensi yang serius dalam kehidupan nyata. Daripada menghabiskan waktu dan energi untuk mengejar hubungan yang berisiko merugikan banyak pihak, jauh lebih baik jika kita memfokuskan diri pada membangun hubungan yang sehat, jujur, dan saling menghargai. Hubungan yang dilandasi kepercayaan dan komitmen akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, serta masa depan yang lebih baik dibandingkan hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan. Menjaga batasan dalam pergaulan, menghormati komitmen orang lain, serta mengendalikan diri saat menghadapi godaan merupakan bentuk kedewasaan yang patut dibanggakan. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak datang dari merebut pasangan orang lain, melainkan dari membangun hubungan yang sehat, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, terhormat, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. 1. Membangun kedekatan secara bertahap. Salah satu langkah yang paling sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah proses membangun kedekatan secara perlahan. Awalnya, hubungan tersebut mungkin terlihat biasa saja, seperti pertemanan, rekan kerja, atau sekadar kenalan di lingkungan yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, komunikasi menjadi semakin intens dan mulai melampaui batas yang seharusnya dijaga. Kedekatan ini biasanya dibangun melalui percakapan rutin, perhatian yang konsisten, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan cerita dan keluhan. Ketika seseorang merasa diperhatikan dan dipahami, ikatan emosional dapat terbentuk tanpa disadari. Inilah mengapa banyak hubungan yang awalnya dianggap tidak berbahaya akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah ketika seseorang mulai lebih nyaman berbagi masalah pribadi kepada orang lain dibandingkan kepada pasangannya sendiri. Kondisi ini dapat menciptakan jarak dalam hubungan rumah tangga dan membuka peluang munculnya ketergantungan emosional kepada pihak ketiga.
Penting untuk dipahami bahwa membangun kedekatan dengan lawan jenis bukanlah sesuatu yang salah selama dilakukan dalam batas yang wajar dan tetap menghormati komitmen yang sudah ada. Namun, ketika komunikasi mulai dilakukan secara sembunyi-sembunyi, disertai perhatian yang berlebihan, atau muncul perasaan yang seharusnya hanya diberikan kepada pasangan, maka situasi tersebut perlu diwaspadai. Oleh karena itu, menjaga batasan yang sehat dalam pergaulan menjadi hal yang sangat penting. Keterbukaan dengan pasangan, komunikasi yang jujur, serta saling menghargai komitmen dapat membantu mencegah munculnya hubungan yang berpotensi merusak rumah tangga. Kedekatan emosional yang berlebihan dengan orang lain seringkali menjadi langkah awal dari berbagai masalah yang lebih besar. Karena itu, mengenali tanda-tandanya sejak dini adalah cara terbaik untuk melindungi hubungan agar tetap harmonis dan penuh kepercayaan. 2. Menawarkan bantuan dan terlihat selalu siap menolong. Salah satu cara yang sering membuat seseorang merasa dekat dengan orang lain adalah ketika ada pihak yang selalu hadir untuk membantu dalam berbagai situasi. Sikap suka menolong pada dasarnya merupakan hal yang positif dan patut dihargai. Namun, dalam beberapa kasus, perhatian dan bantuan yang diberikan secara terus-menerus dapat menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam, terutama jika dilakukan dengan tujuan tertentu. Misalnya, seseorang selalu menawarkan bantuan ketika ada kesulitan, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari, atau menjadi orang pertama yang datang ketika dibutuhkan. Lambat laun, pihak yang menerima bantuan dapat merasa nyaman, terbantu, dan memiliki rasa percaya yang tinggi kepada orang tersebut. Perasaan inilah yang terkadang berkembang, menjadi kedekatan emosional apabila tidak disertai batasan yang jelas. Penting untuk dipahami bahwa membantu sesama bukanlah tindakan yang salah. Namun, bantuan yang diberikan seharusnya didasari niat tulus, bukan untuk mendapatkan perhatian, pujian, atau bahkan membangun hubungan yang tidak semestinya. Ketika seseorang mulai sengaja memanfaatkan situasi sulit orang lain untuk mendapatkan tempat khusus di hatinya, maka hal tersebut dapat menjadi masalah. Dalam hubungan yang sehat, setiap orang perlu menjaga batasan dan menghormati komitmen yang dimiliki orang lain. Jangan sampai kebaikan yang diberikan justru menjadi pintu masuk bagi hubungan yang dapat merugikan banyak pihak. Sebaliknya, jika ingin membantu, lakukanlah secara wajar, terbuka, dan tetap menghormati pasangan serta keluarga yang terlibat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa rasa nyaman seringkali tumbuh dari perhatian dan bantuan yang diberikan secara konsisten. Karena itu, penting bagi setiap orang untuk tetap bijak dalam berinteraksi, menjaga batasan yang sehat, dan memastikan bahwa setiap bentuk bantuan dilakukan dengan niat baik tanpa mengganggu keharmonisan hubungan orang lain. 3. Menunjukkan kelebihan diri secara berlebihan. Salah satu hal yang sering terjadi dalam hubungan yang tidak sehat adalah ketika seseorang berusaha menarik perhatian dengan terus-menerus menonjolkan kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan tersebut bisa berupa pencapaian karier, kondisi keuangan, penampilan, kemampuan berkomunikasi, atau berbagai prestasi lainnya. Tujuannya seringkali bukan sekadar berbagi pengalaman, melainkan untuk mendapatkan kekaguman dan perhatian khusus dari orang lain. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan memiliki kelebihan atau merasa bangga atas hasil kerja keras sendiri. Namun, masalah muncul ketika kelebihan tersebut sengaja digunakan untuk membandingkan diri dengan pasangan orang lain atau untuk menciptakan kesan bahwa diri sendiri lebih baik daripada orang yang saat ini menjadi pasangan mereka. Dalam beberapa situasi, seseorang mungkin berusaha tampil sebagai sosok yang sempurna, selalu berhasil, dan selalu memahami kebutuhan orang lain. Ketika dilakukan secara terus-menerus, hal ini dapat membuat lawan bicara merasa kagum atau bahkan mulai membandingkan kehidupan yang dimilikinya dengan gambaran yang ditampilkan. Padahal, apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Karena itu, penting untuk memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun atas dasar kekaguman sesaat atau citra yang sengaja dibentuk. Hubungan yang kuat lahir dari kejujuran, keterbukaan, rasa hormat, dan komitmen yang dijaga bersama. Seseorang yang benar-benar dewasa tidak perlu menjatuhkan atau membuat orang lain meragukan hubungannya demi mendapatkan perhatian. Bagi kita semua, pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menghargai diri sendiri tanpa harus mencari pengakuan secara berlebihan. Tunjukkan kelebihan sebagai bentuk pengembangan diri, bukan sebagai alat untuk memengaruhi perasaan orang lain. Dengan sikap yang rendah hati dan penuh integritas, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan jauh dari konflik yang dapat merugikan banyak pihak. 4. Bersikap terbuka dalam komunikasi. Keterbukaan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun hubungan yang sehat.
Dengan bersikap terbuka, seseorang dapat menciptakan suasana komunikasi yang nyaman, jujur, dan saling memahami. Namun, dalam konteks hubungan yang tidak semestinya, keterbukaan yang berlebihan terkadang dapat menjadi pintu masuk, terbentuknya kedekatan emosional yang melampaui batas. Seringkali, sebuah hubungan yang awalnya biasa saja berkembang karena kedua pihak mulai saling berbagi cerita pribadi, pengalaman hidup, masalah keluarga, hingga perasaan terdalam yang seharusnya menjadi bagian dari komunikasi dengan pasangan masing-masing. Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi dan mendapatkan perhatian secara konsisten, rasa nyaman pun mulai tumbuh. Dari sinilah, ikatan emosional dapat terbentuk secara perlahan tanpa disadari. Penting untuk dipahami bahwa berbagi cerita dan berkomunikasi dengan orang lain bukanlah sesuatu yang salah. Manusia memang membutuhkan teman untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Namun, setiap hubungan perlu memiliki batasan yang sehat. Jika keterbukaan tersebut mulai mengarah pada curahan hati yang sangat pribadi, dilakukan secara rahasia, atau menimbulkan ketergantungan emosional, maka kondisi tersebut perlu diwaspadai. Dalam hubungan yang harmonis, pasangan seharusnya menjadi tempat utama untuk berbagi perasaan, harapan, dan berbagai persoalan kehidupan. Ketika komunikasi dengan pasangan terjaga dengan baik, peluang munculnya kedekatan emosional yang tidak sehat dengan pihak lain akan jauh lebih kecil. Oleh karena itu, bersikap terbuka sebaiknya diimbangi dengan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab. Keterbukaan yang sehat adalah keterbukaan yang tetap menghormati batasan, menjaga kepercayaan pasangan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan memahami hal ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, saling percaya, dan terhindar dari situasi yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga maupun hubungan yang sedang dijalani. 5. Memberikan perhatian yang berlebihan. Perhatian merupakan salah satu kebutuhan emosional yang dimiliki setiap orang. Ketika seseorang merasa diperhatikan, didengarkan, dan dihargai, ia cenderung merasa nyaman dengan orang yang memberikan perhatian tersebut. Karena itulah, perhatian sering menjadi salah satu faktor yang dapat mempererat hubungan antar manusia. Namun, perhatian juga dapat menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai apabila diberikan secara berlebihan dan memiliki tujuan yang tidak tepat. Dalam banyak kasus perselingkuhan, kedekatan emosional seringkali berawal dari perhatian-perhatian kecil yang diberikan secara konsisten. Misalnya, selalu menanyakan kabar, mengingat hal-hal pribadi, memberikan dukungan berlebihan, atau selalu berusaha hadir dalam setiap masalah yang dihadapi seseorang. Pada awalnya, tindakan tersebut mungkin terlihat sebagai bentuk kepedulian biasa. Akan tetapi, jika dilakukan terus-menerus dan lebih intens dibandingkan hubungan pertemanan pada umumnya, perhatian itu dapat menciptakan ikatan emosional yang semakin kuat. Seseorang yang sedang merasa kesepian, kurang diperhatikan, atau memiliki masalah dalam hubungan pribadinya mungkin lebih mudah merasa nyaman terhadap perhatian yang diterimanya. Meski demikian, penting untuk memahami bahwa perhatian yang sehat harus tetap menghormati batasan dan komitmen yang dimiliki setiap orang. Memberikan perhatian kepada sesama merupakan hal yang baik, tetapi tidak seharusnya dilakukan dengan maksud untuk mengambil tempat yang seharusnya dimiliki pasangan mereka. Hubungan yang baik dibangun di atas rasa hormat, bukan dengan memanfaatkan kebutuhan emosional orang lain. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa perhatian memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk kedekatan. Oleh karena itu, setiap orang perlu bijak dalam memberi maupun menerima perhatian. Pastikan perhatian yang diberikan tidak menimbulkan ketergantungan emosional atau mengganggu hubungan yang sudah ada. Dengan menjaga batasan yang sehat, kita dapat menjalin hubungan sosial yang positif tanpa harus merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pada akhirnya, perhatian yang tulus adalah perhatian yang membawa kebaikan, bukan yang menimbulkan konflik dan perpecahan. 6. Mengajak menghabiskan waktu bersama secara berlebihan. Salah satu faktor yang dapat membuat dua orang menjadi semakin dekat adalah frekuensi waktu yang mereka habiskan bersama. Semakin sering seseorang berinteraksi, berbicara, dan berbagi pengalaman dengan orang lain, semakin besar pula peluang terbentuknya rasa nyaman dan kedekatan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, menghabiskan waktu bersama teman, rekan kerja, atau kenalan tentu merupakan hal yang wajar. Namun, situasi perlu diwaspadai ketika kebersamaan tersebut dilakukan terlalu sering, bersifat pribadi, dan mulai menggantikan waktu yang seharusnya digunakan untuk pasangan atau keluarga. Pada titik tertentu, kedekatan yang awalnya terlihat biasa dapat berkembang, menjadi keterikatan emosional yang lebih dalam.
Misalnya, seseorang selalu mencari alasan untuk bertemu, mengobrol berjam-jam, melakukan berbagai aktivitas berdua, atau menghabiskan banyak waktu di luar kepentingan yang sebenarnya diperlukan. Aktivitas semacam ini dapat menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dan membuat kedua pihak merasa semakin dekat satu sama lain. Penting untuk dipahami bahwa kedekatan emosional biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, kedekatan tersebut tumbuh melalui interaksi yang berulang dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, menjaga batasan dalam pergaulan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika salah satu pihak sudah memiliki pasangan atau keluarga. Hubungan yang sehat selalu menghormati komitmen yang telah ada, mengatur waktu dengan bijak, menjaga transparansi dalam pertemanan, dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dapat membantu mencegah munculnya masalah di kemudian hari. Sebaliknya, ketika seseorang mulai lebih senang menghabiskan waktu dengan orang lain dibandingkan dengan pasangannya sendiri, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa waktu merupakan salah satu faktor terkuat dalam membangun kedekatan. Karena itu, gunakanlah waktu untuk memperkuat hubungan yang sehat, menjaga kepercayaan, dan membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang memang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. 7. Memberikan penghargaan dan apresiasi. Setiap orang pada dasarnya senang dihargai dan diakui keberadaannya. Ketika usaha, pengorbanan, atau pencapaian seseorang mendapatkan apresiasi, ia akan merasa lebih percaya diri, dihormati, dan dianggap penting. Karena itulah, penghargaan dan apresiasi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun hubungan antar manusia. Dalam banyak interaksi sosial, memberikan pujian atau apresiasi merupakan hal yang positif. Misalnya, mengakui kerja keras seseorang, menghargai kebaikannya, atau memberikan dukungan ketika ia berhasil mencapai suatu tujuan. Sikap seperti ini dapat menciptakan suasana yang lebih hangat dan mempererat hubungan secara sehat. Namun, penting untuk memahami bahwa apresiasi juga dapat menciptakan kedekatan emosional apabila diberikan secara berlebihan atau dengan maksud tertentu. Seseorang yang jarang mendapatkan penghargaan dalam kehidupannya mungkin akan merasa sangat nyaman ketika ada orang lain yang terus-menerus memberikan pujian dan pengakuan. Jika tidak disertai batasan yang jelas, kondisi ini dapat memunculkan ketergantungan emosional dan membuat seseorang semakin mencari perhatian dari pihak yang memberikan penghargaan tersebut. Oleh karena itu, apresiasi yang sehat harus diberikan secara tulus dan proporsional. Tujuannya adalah untuk membangun semangat, rasa percaya diri, dan hubungan yang positif, bukan untuk memengaruhi perasaan atau menciptakan keterikatan yang tidak semestinya. Menghargai orang lain adalah tindakan yang baik, tetapi tetap harus dilakukan dengan menghormati batasan dan komitmen yang dimiliki masing-masing pihak. Bagi pasangan dalam sebuah hubungan, saling memberikan penghargaan justru merupakan salah satu kunci menjaga keharmonisan. Ucapan terima kasih, pengakuan atas usaha pasangan, dan penghargaan terhadap hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari dapat memperkuat ikatan dan mengurangi kebutuhan mencari pengakuan dari luar hubungan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap orang membutuhkan apresiasi, tetapi apresiasi yang paling bernilai adalah yang diberikan dengan tulus dan penuh rasa hormat. Ketika penghargaan digunakan untuk membangun, bukan memanipulasi, maka hubungan yang tercipta akan menjadi lebih sehat, kuat, dan penuh kepercayaan. 8. Mengungkapkan perasaan atau ketertarikan secara langsung. Salah satu momen yang sering menjadi titik perubahan dalam sebuah hubungan adalah ketika seseorang mulai mengungkapkan perasaan atau ketertarikannya secara langsung. Selama hubungan masih berada dalam batas pertemanan atau hubungan profesional, kedua pihak biasanya masih memiliki ruang yang jelas mengenai posisi masing-masing. Namun, ketika perasaan mulai diungkapkan, batas tersebut dapat menjadi kabur. Dalam situasi yang melibatkan seseorang yang telah memiliki pasangan atau sudah menikah, ungkapan ketertarikan romantis dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang serius. Tidak hanya berpotensi menciptakan kebingungan emosional, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan dan komitmen yang telah dibangun dalam hubungan yang sudah ada. Seringkali, perasaan tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum sampai pada tahap ini, biasanya telah terjadi berbagai bentuk kedekatan emosional, perhatian yang intens, komunikasi yang rutin, dan kebersamaan yang semakin sering. Oleh karena itu, pengungkapan perasaan sering menjadi tanda bahwa hubungan tersebut telah bergerak melampaui batas yang seharusnya dijaga. Penting untuk memahami bahwa memiliki perasaan terhadap seseorang adalah hal yang manusiawi. Namun,
Kedewasaan ditunjukkan melalui cara seseorang mengelola perasaan tersebut. Tidak semua perasaan harus diikuti atau diwujudkan dalam tindakan. Dalam banyak situasi, menghormati komitmen orang lain merupakan pilihan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Jika seseorang telah memiliki pasangan, langkah terbaik adalah menjaga jarak yang sehat dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik atau menyakiti pihak lain. Menghormati hubungan orang lain bukan hanya menunjukkan integritas, tetapi juga membantu menjaga ketenangan dan keharmonisan banyak pihak yang terlibat. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa perasaan mungkin tidak selalu dapat dikendalikan, tetapi tindakan selalu berada dalam kendali kita. Dengan mengutamakan rasa hormat, tanggung jawab, dan etika dalam berhubungan, kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik tanpa harus merugikan atau melukai orang lain. Sahabat realita cinta remaja, itulah pembahasan mengenai 8 pola atau tahapan yang sering muncul dalam hubungan yang berpotensi mengarah pada perselingkuhan. Penting untuk diingat bahwa tujuan pembahasan ini bukan untuk mengajarkan atau mendorong siapapun melakukan tindakan tersebut, melainkan untuk menambah wawasan agar kita lebih waspada terhadap situasi yang dapat merusak hubungan dan kepercayaan. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa perselingkuhan umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Banyak kasus berawal dari hal-hal yang tampak sederhana, seperti perhatian yang berlebihan, komunikasi yang terlalu intens, kedekatan emosional yang tidak dijaga, hingga perasaan yang akhirnya berkembang tanpa kendali. Karena itu, menjaga batasan yang sehat dalam pergaulan merupakan langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Hubungan yang kuat tidak dibangun hanya dengan cinta, tetapi juga dengan komitmen, kejujuran, kesetiaan, dan rasa hormat. Ketika pasangan saling menghargai, terbuka dalam berkomunikasi, dan berusaha memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain, peluang munculnya masalah dari pihak ketiga akan jauh lebih kecil. Setiap orang tentu akan menghadapi godaan dalam hidup, tetapi karakter seseorang terlihat dari bagaimana ia memilih untuk bersikap ketika menghadapi godaan tersebut. Mari jadikan pembahasan ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih dewasa. Hormati pasangan Anda, hargai keluarga orang lain, dan selalu pikirkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Kebahagiaan yang sejati tidak diperoleh dengan menyakiti orang lain, melainkan dengan membangun hubungan yang dilandasi ketulusan dan tanggung jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar cinta, hubungan, dan kehidupan remaja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak dalam mencintai dan selalu jaga kepercayaan yang telah diberikan kepada Anda.